Selamat datang dalam pelatihan 2 hari ini dalam tajuk The Art of Public Speaking and Powerful Presentation. Ketika Anda punya ide yang bagus, Anda punya gagasan yang bagus, Anda punya materi yang bagus, tapi itu akan sia-sia kalau apa? Kalau Anda nggak berani menyampaikannya. Nggak cukup kita hanya sekedar ngomong tapi kalau nggak ada isinya, bener nggak? Nah makanya kita akan belajar sejenak bagaimana cara untuk menyusun materi presentasi. Bintang utamanya ketika Anda presentasi siapa? Audience, not you, bukan kita. Bukan kita tugas kita. Sebagai presenter yang harus hampir sempurna, no, enggak. Tugas kita adalah membimbing audiens untuk mereka bisa memahami apa yang kita sampaikan. Itu aja, cukup. Bicara depan umum itu bukan hanya sekedar ngomong doang. Tapi bicara itu bisa menggerakkan, bicara itu bisa menginspirasi, bicara itu bisa memotivasi. Maka fokuslah ngasih manfaat ke audiens. Karena dengan itu Bapak Ibu jadi lebih nyaman, Bapak Ibu persiapan jadi lebih maksimal. Karena Anda hadir bukan untuk sok gaya-gayaan Anda yang paling pintar, bukan. Tapi untuk ngasih manfaat, ngasih value yang positif kepada audiens. Kuncinya di situ. Kunci presentasi itu ide. Dan ide itu tidak akan pernah datang dari laptop Anda. Bagaimana cara untuk mendapatkan intuisi ide? Maka tutup laptopnya, lakukan brainstorming dengan sticky notes. Kerangka berpikir presentasi Anda itu harus ada what, why, dan how. Berapapun durasi presentasinya, mau 5 menit, mau 10 menit, mau 1 jam, what, why, how. Bapak Ibu bersiap, kita akan bahas 2 cara praktis lagi untuk mengatasi blank dan juga fill the words. Harapannya ketika Bapak Ibu mampu mengatasi dan tampil lebih impresif, pesannya jadi clear dan terdengar oke di audiens masing-masing. Setiap kali temannya lagi tampil cerita 2 menit, ada filler, tolong teriakin Pak, teriakin dengan kesungguhan biar sadar, hei sadar gitu ya. Ada filler, siap ya? Storytelling itu melekat erat di benak kita karena cerita itu melibatkan emosi kita. Sesuatu yang melibatkan emosi itu akan terbenam di dalam lubuk hati. Kalau kita bicara tentang soal delivery skill, maka Bapak Ibu ada 3 hal ya yang perlu diperhatikan. Pertama adalah verbal, yang kedua tadi betul ada vokal, dan yang ketiga adalah visual. Prinsip dalam pembukaan adalah Bapak Ibu perlu mendapatkan atensi dari audiens Bapak Ibu semua. Nah di awal saat presentasi Bapak Ibu bisa gunakan hook. Kadang nih ada Bapak Ibu yang udah dikasih tagline yang kuat terus endingnya diturunin lagi. Jadi gak usah bertele-tele basa-basi, langsung tutup dengan klimaks, close, jual mahal. 80% presentasi gagal untuk mencapai tujuannya karena satu alasan, yaitu presenter tidak kenal sama audiensnya. Di dalam sebuah forum presentasi itu akan ada orang yang tidak lebih dari 10% yang itu support Anda. Ayo mas, kamu bisa. Ketika Anda presentasi, ketika Anda merasa tidak pede, ketika Anda merasa tidak siap dan sebagainya, Anda harus memanfaatkan tipe audiens ini untuk mensupport Anda sebagai support system. Iya, ikuti gerakan Pak Hari. Kita akan undi peserta pertama yang akan bercerita di depan. Kesan yang pertama itu sangat berpengaruh di penampilan kita berikutnya. Bapak Ibu boleh lihat contekan, boleh lihat slide, tetapi jangan sepenuhnya ke sana. Karena yang diharapkan audiens itu kita berkomunikasi dengan mereka. Kami merasakan manfaat dari pembuatan slide ini, bagaimana menyusun slide yang lebih sederhana, lebih praktis, dan lebih mengena untuk audiens, mungkin itu Pak. Materi-materinya relate. Sedampak atau se-impactful itu dalam membuat audiens akan lebih fokus terhadap kita sebagai pembicara. Dengan adanya pelatihan ini, itu semakin kita percaya diri, terus filler word, biasanya yang pengulangan kata, itu semakin bisa ditekan dan tidak terulang. Bagus banget, jadi menambah wawasan baru terutama di bidang public speaking dan juga pembuatan presentasi yang menarik jadi bisa tersampaikan. Satu kata buat tim kreasi presentasi, keren. Satu kata buat kreasi presentasi, mantap. Kami berharap waktu 2 hari ini
yang sangat singkat ini bisa sangat membantu Bapak Ibu semuanya untuk tampil nanti jauh lebih baik, kembali ke kantor dengan pribadi yang berbeda, tampil presentasi dengan lebih percaya diri, dan mudah-mudahan karir Bapak Ibu semakin melejit ke depannya. Insan Brilian, semangat baru, siap berkreasi.